Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Andli Alvan dengan NIM 12022223202 dari kelas SI 4607. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Stateful IP V6 Assessment Method dari DHCP V6. Lalu selanjutnya ada DHCP V6 Operation Steps. DHCP V6 berbasis stateful, tidak memerlukan SLHC. Sedangkan DHCP V6 berbasis stateless memerlukannya. Namun demikian, ketika sebuah RA menunjukkan penggunaan DHCP V6 atau DHCP V6 berbasis stateful. Yang pertama, host mengirimkan pesan RS. Yang kedua, router merespon dengan pesan RA. Lalu yang ketiga, host mengirimkan pesan solicit DHCP V6. Lalu yang keempat, server DHCP V6 merespon dengan pesan advertise. Lalu yang kelima, host merespon ke server DHCP V6. Lalu yang keenam, server DHCP V6 mengirimkan pesan reply. Lalu selanjutnya stateful DHCP V6 operation. Sebagai contoh, PC1 menerima pesan RA berbasis stateful yang berisi, yakni yang pertama awalan jaringan IP V6 GUA dan panjang awalan. Lalu sebuah tanda yang diatur ke 0 memberitahu host untuk menghubungi server DHCP V6. Lalu tanda 0 diatur ke 0 memberitahu host untuk menghubungi server DHCP V6. Lalu tanda M diatur ke nilai 1. Lalu PC1 mengirimkan pesan DHCP V6 solicit mencari informasi tambahan dari server DHCP V6 berbasis stateful. Lalu yang selanjutnya enable stateful DHCP V6 on an interface. Ini yang pertama, DHCP V6 berbasis stateful diaktifkan dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IP V6 menggunakan manage config flag yang mengatur tanda M menjadi 1. Lalu output yang disorot dalam contoh tersebut menegaskan bahwa RA akan memberitahu host untuk mendapatkan semua informasi konfigurasi IP V6 dari server DHCP V6, yakni mflag sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada DHCP V6 router roles. Ini yang pertama DHCP V6 server, yakni router yang menyediakan layanan DHCP V6 stateless atau stateful. Lalu yang kedua DHCP V6 client, yakni UI router memperoleh konfigurasi IP V6 dari server DHCP V6. Lalu yang terakhir ada DHCP V6 relay agent, yakni router menyediakan layanan pengalihan DHCP V6 ketika klien dan server berada di jaringan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada configure a stateful DHCP V6 server, yakni langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama aktifkan routing IP V6, lalu tentukan nama pool DHCP V6, lalu konfigurasi pool DHCP V6 dengan opsi-opsi seperti awalan alamat, nama domain, dan alamat IP server DHCP V6. Lalu ikatkan antarmuka dengan pool DHCP V6. Lalu ubah tanda M menjadi 1 untuk mengaktifkan layanan DHCP V6 stateful. Lalu ubah tanda A menjadi 0 untuk menonaktifkan penggunaan SLAAC. Lalu yang terakhir memverifikasi bahwa klien menerima konfigurasi IP V6 dari server DHCP V6. Lalu yang selanjutnya ada configure a stateful DHCP V6 client. Ini langkah-langkah yang utama. Itu yang pertama, aktifkan routing IP V6. Lalu konfigurasi router client untuk membuat alamat link lokal IP V6. Lalu konfigurasi router client untuk menggunakan DHCP V6. Lalu yang terakhir, verifikasi bahwa router client diberikan alamat unicast global IP V6 atau GUA dan informasi DHCP V6 lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.